Selamat datang di saluran Mencapai Abdullah. Jangan lupa sukai, berlangganan, komentari, dan bagikan. Inilah saya, kamu. Oke, pertama kali saya menulis. Saya menulis waktu kelas 3 SMA ya, ketika saya sedang jatuh cinta menggebu-gebu kepada seorang perempuan di kelas. Yang sebetulnya saya jatuh cinta saat kelas 1 SMA, tapi saya pendam perasaan itu hingga meluap pada kelas 3 SMA. Waktu itu saya bingung mau menceritakan perasaan ini kepada siapa ya, karena malu ya. Jangankan menceritakan curhat tentang perempuan, deket-deket sama perempuan aja itu nyetrum, gak kuat, kadang lari gitu kan. Akhirnya pada suatu hari ayah saya itu membelikan seperangkat komputer. Jadi selepas saya pulang dari Sumedang, dari rumah paman, saya liburan 2 minggu di sana, libur semester. Pulang ada komputer. Saya sangat bahagia itu ya. Tapi saya tidak memikirkan untuk menulis puisi itu, bukan ya. Tapi sudah lama saya ingin punya komputer, dan alhamdulillah bapak saya membelikan komputer. Nah, setiap malam karena saya bingung di komputer mau ngapain ya, akhirnya saya buka Microsoft Word, ketik apa bingung, ya udahlah saya ketik dan saya luapkan perasaan saya, rasa jatuh cinta saya itu yang menggebu-gebu itu ya, dengan puisi-puisi yang ya begitulah, puisi kamar ya, puisi-puisi yang kalau dibaca saat ini itu muak banget. Tapi itu artefak ya, masih ada file-filenya masih saya simpan. Tapi tentu tidak saya bukukan ya, hanya untuk arsip pribadi. Jadi setiap malam saya ketik puisi, besoknya saya print. Setelah saya print ke sekolah ya, jadi nggak langsung dikasih ke orangnya ya, enggak. Jadi kalau sudah selesai belajar, sudah pulang, sudah bel pulang, kan kosong tuh ya sekolah itu, kelas itu sepi. Nah, di situ saya taruh secarik puisi itu, taruh di kolong mejanya. Dan itu setiap hari saya lakukan. Ya, bahkan di mading-mading sekolah itu saya tempelin puisi-puisi saya itu dengan tulisan di bawahnya itu pengagum rahasia. Jadi tidak dikasih tahu kepada OSIS atau yang ngurusin mading. Saya tempel aja ketika udah sepi, saya tempel di mading itu, bodo amat ya. Harusnya kan di puisi itu ya saya tulis nama saya ya, tapi tidak. Saya tulis pengagum rahasia, saya tanda tangan palsu lah gitu kan. Akhirnya di mana-mana itu ada puisi saya di situ ya. Akhirnya dia bingung itu, ini setiap hari siapa yang naruh puisi di kolong meja ini katanya. Ya, sampai mungkin dia penasaran, dan pada saat dia penasaran itu kebetulan pada hari itu saya sudah nggak kuat, pengen curhat kepada seorang kawan. Akhirnya saya curhat kepada seorang kawan, laki-laki, berdua di kelas ya. Jadi udah sepi, udah pulang semua, curhat di pojok berdua bahwa saya jatuh cinta sama si gadis itu. Saya pendam perasaan itu sejak kelas 1 gitu. Dan ketika saya sedang curhat sama teman saya itu, hal yang tidak terduga terjadi ya. Tiba-tiba pintu yang tertutup di kelas itu terbuka. Ada beberapa gadis, kurang lebih 3 atau 4 ya, masuk ke ruangan, dan di situ ada saya dan teman saya. Itu saya kaget, bukan kepalang itu ya. Dalam hati saya, astagfirullah, kan ini orang belum pulang, masih di sekolah, ngapain? Akhirnya teman saya itu, sorry katanya, saya keluar dulu, saya nggak bisa bantu katanya. Saya ditinggalin di kelas. Saya dikeroyok sama perempuan itu ya. Si doi itu, saya masih di belakang, masih duduk dengan tubuh yang gemetar. Si perempuan itu melihat kolong meja ya, tidak ada, kosong. Alhamdulillah, untung saya belum naruh itu puisi pada hari itu ya. Kalau saya naruh puisi itu, ketahuan kalau saya yang naruh ya. Dia bilang nggak ada katanya ke temannya ya. Akhirnya yang lain temannya nanya ke saya,
Cap, kamu lagi ngapain di sini? Katanya. Itu pertanyaan pertama yang membuat jantung saya itu udah hampir copot ya. Saya bingung jawabnya ya. Ngapain katanya ya. Lalu terus dicecer dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan ya. Kamu jangan-jangan semuanya, jangan-jangan kamu ya yang naruh puisi itu katanya. Waduh, saya harus bagaimana ini? Apa alasan saya berdua dengan teman saya itu di situ? Apa yang harus saya katakan kalau misalnya saya tidak naruh puisi itu? Nah, buktinya saya ada di kelas, ngapain? Saya mau jawab apa, ngeles apa? Ya, waktu itu saya nggak bisa ngomong. Jangankan ngomong ya, itu udah berbicara di hadapan umum aja, di hadapan teman-teman, itu latihannya berhari-hari itu, dan bahkan besoknya lagi ketika diterangkan lagi di depan kelas itu hilang. Ini di hadapan orang yang saya cintai, ya orang saya suka, kepergok sendirian, keroyok. Aduh, itu gimana rasanya? Ya ingat ya, ini saya bukan laki-laki seperti kamu mungkin yang agresif ya. Waktu itu saya itu pemalu ya, dan tidak banyak tingkah ya waktu itu. Jadi laki pemalu lah, yang takut sama perempuan. Akhirnya saya disuruh ngaku di situ, dan saya ditinggal berdua. Jadi teman-temannya pergi. Nah di situ saya terpaksa mengatakan ya, dan saya harus jujur ya. Udahlah, mungkin udah waktunya, udah kelas 3, udah mau lulus, kemudian tertangkap basah. Ya bukannya mau nembak tapi tertangkap basah. Akhirnya saya katakan bahwa saya suka sama dia sejak kelas 1 SMA. Saya pendam perasaan ini 3 tahun, dan memang saya yang menulis surat-surat itu gitu kan, dengan wajah yang menunduk ya. Akhirnya dia, terus mau apa katanya ya, otomatis orang nembak itu kan biar jadian ya. Yang saya nembak, mau nggak jadi pacar saya gitu kan. Tapi jawaban dia apa? Jawabannya menyakitkan ya. Ternyata dia sudah punya pacar. Sepulang dari situ, saya tidak bisa tidur ya, karena banyak nyamuk di rumah. Saya tidak enak makan karena di rumah nggak ada makanan. Akhirnya sakit ini semakin menjadi-jadi ya. Otomatis dengan rasa sakit hati ini, saya menulis terus-menerus ya. Saya menulis terus setiap malam tentang rasa sakit ini. Ya, jadi saya berterima kasih kepada kamu yang sudah menyakiti hati saya ya, sehingga saya bisa jadi penulis hingga saat ini ya. Oke. Oh ya, lupa ya. Tadi dari hasil penolakan itu, 2 tahun kemudian tulisannya dimuat di sini di Aneka Yes ya. Judulnya Virus Cinta ya. Bentar. Ini tulisan saya, judulnya Virus Cinta. Saya pakai nama pena Arai Pujangga ya. Nah, ini berkah dari penolakan itu adalah jadi sebuah tulisan dan dapat honor Rp100.000 ya. Satu perempuan menolak saya tulis, saya dapat honor 100.000. 10 perempuan 1 juta. Tapi bukan berarti saya mau ditolak ya. Artinya itu adalah sebuah keuntungan tersendiri bagi seorang penulis. Oke, terima kasih.